kayak 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 ngurangin jumlah tertentu produk yang biasanya dikasihin di stok sama produsen. Terus kayak promosi promosi apa dadakan yang ditujukan ke pengecer, misalnya tolong dong nanti kalau ada konsumen yang beli gitu, harganya eh, untuk periode bulan ini diturunin 500 misalnya kayak gitu. Nah, itu off invoice allowance. Jadi perusahaan langsung kasih perintah ke pengecernya, tapi dengan memberikan imbalan tertentu seperti itu. Terus mau lanjut? Paham ya? Yang kedua itu ya paham. Ya paham. Yang kedua periklanan keunggulan penjualan. Periklanan lanjut adalah perjanjian antara produsen dan penjual kembali, baik pengecer maupun program dukungan penjualan merupakan kegiatan yang diterasai oleh pengecer. Ketika insentif dan insentif dikembangkan oleh produsen yang mendorong lebih baik dari para manajer dan wiraniaga. Yang keempat periklanan khusus adalah media periklanan yang menarik atau audiens identifikasi organisasi pesan promosi terus pameran perdagangan forum di antara para penjual kategori. Bentar, ini Mbak Ika ada tanya. Intinya si produsen ngasih model ke pengecer yang belum punya teman. Bukan ngasih model Mbak Ika, jadi lebih tepatnya produsen itu atau perusahaan kasih imbalan kepada pengecer atau grosir untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kemauan produsen atau perusahaan. Misalnya kayak jadi direct direct asking gitu loh. Direct asking itu bahasa Indonesianya ya kayak gitu. Jadi kayak jadi kayak kesepakatan langsung antara produsen sama konsumen sama pengecer. Misalnya kayak kalau slotting allowance itu jadi kayak perusahaan minta ke si pengecer kalau aku ini ya tolong diakomodasi lokasi tertentu gitu di tempatmu gitu, di tempatmu ada lokasi tertentu nggak atau slot tertentu nggak buat aku kasih barang lebih gitu, nanti aku bayar deh kayak gitu. Nah gitu ya Mbak Ika, paham? Oke ya Pak, lanjut sampai mana tadi ya? Sampai pengiklanan khusus ya? Pameran perdagangan yaitu forum sementara bagi para penjual kategori produk. Kalau perikanan khusus itu contohnya seperti apa? Misalnya kayak kan itu khusus kan, jadinya misalnya kayak ada produk baru gitu. Nah itu biasanya kita atau produsen kasih iklan buat iklan-iklan spesial, seperti misalnya karena pembukaan atau opening gitu, dia nyediain souvenir buat para pengunjung kayak gitu, yang berlogokan logonya dia di souvenir itu. Misalnya ada gelas, mug, terus ada kipas misalnya seperti itu ya, terus ada kaos
gitu yang di logoin, menggambarkan lambang perusahaan dia atau produk dia kayak gitu. Itu namanya periklanan khusus ya. Kalau pameran jelas ya. Lanjut. Lanjut ke metode promosi penjualan yang berorientasi bisa dapat diklasifikasikan berdasarkan kembangan konsumen dan tujuan penggunaan promosi. Yang C, promosi bisnis yang mengumpulkan petunjuk bisnis mengesankan dan menghargai mendorong wiraniaga agar mereka berlebih keras lagi. Efektivitas promosi penjualan dapat dilakukan dari aspek penjualan, survei pelanggan dan pengalaman. Stepnya tak matiin ya, soalnya udah jelas lagi. Nanti kalau saya ada masalah, saya minta telepon lagi ya. Oke, sekarang bisik aja, biar jelas saya. Lanjut. Kita masuk ke yang B, yaitu komunikasi dalam personal selling. Pengertiannya adalah suatu bentuk komunikasi orang per orang di mana seorang wiraniaga berhubungan dengan calon pembeli dan berusaha mempengaruhi agar mereka membeli produk jasa perusahaan. Hal terpenting dalam konsep personal selling adalah mencakup interaksi pribadi yang menekankan komunikasi antar pribadi. Orang sales gitu ya, itu melakukan pendekatan dengan orang per orang. Jadi personal selling adalah orang yang menjual langsung kepada konsumen. Jadi kayak salesman gitu loh, yang datang door to door. Atau yang nunggu di swalayan, biasanya kan ada orang yang nunggu di depan kasir atau di depan pintu yang nawarin, Bu ini ada produk baru. Nah itu namanya personal selling. Itu ya. Terus fungsi-fungsi personal selling dapat menciptakan tingkat perhatian pelanggan yang relatif tinggi. Yang kedua, memungkinkan wiraniaga untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan khusus pelanggan. Yang ketiga, karakteristik komunikasi dua arah dari personal selling langsung menghasilkan umpan balik, sehingga wiraniaga yang cermat dapat mengetahui apakah presentasi penjualan bekerja atau tidak. Yang keempat, memungkinkan wiraniaga untuk mengkomunikasikan sejumlah besar informasi teknis dan kompleks daripada metode promosi yang lainnya. Yang kelima, pada personal selling terdapat kemampuan yang lebih besar untuk menunjukkan fungsi produk dan karakteristik kinerjanya. Yang terakhir, interaksi yang sering dengan pelanggan atau konsumen akan memberi peluang untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, serta secara efektif menggabungkan organisasi penjualan dan pembelian ke dalam unit yang terkoordinasi untuk melayani kedua kepentingan tersebut. Menurut SIM tahun 2004. Jelas ya? Jadi fungsi ya, jelas ya? Jelas. Lanjut aja yuk. Kalau ada pertanyaan, beberapa prinsip. Kalau ada pertanyaan chat aja teman-teman ya. Prinsip. Ya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan. Paham kok. Ya lanjut dulu ya Kak. Beberapa prinsip personal selling. Enggak, oke. Pas. Lanjut lagi. Proses jualan harus dibangun atas dasar kepercayaan dan saling sepakat. Itu prinsip yang pertama ya dalam personal selling. Proses penjualan harus dibangun atas dasar kepercayaan dan saling sepakat. Yang kedua, atmosfer yang digerakkan pelanggan yang penting bagi pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Yang ketiga, para representatif penjualan harus bertindak seolah-olah mereka berada pada daftar gaji pelanggan. Yang keempat, memperoleh pesanan hanyalah angka awal, layanan bunga jual adalah yang penting. Yang kelima, tidak ada satupun solusi yang tepat untuk semua pelanggan. Yang keenam, profesionalisme dan integritas wiraniaga adalah penting. Iya, jadi ini adalah prinsip dasarnya seorang penjual penjual langsung, direct sell, personal selling. Jadi
Beda ya personal selling sama direct selling.